Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Masih dengan saya, Luke Suciati Anna, dalam hal ini dosen pengampu mata kuliah Financial Technology. Pada video pembelajaran kali ini merupakan pertemuan ke-15 ya. Kita akan membahas mengenai apa itu literasi keuangan. Baik, kita langsung memulai saja. Saya akan men-share materinya ya. Sudah terlihat ya. Baik, pada materi pertemuan ke-15 kali ini kita akan membahas skill penting untuk memanfaatkan financial technology, yaitu kemampuan kita yang harus kita punyai dalam kita memanfaatkan suatu teknologi keuangan ya, financial technology, agar kita tidak salah dalam penggunaannya. Literasi keuangan dalam kemampuan dalam menggunakan suatu teknologi keuangan, kita setiap orang itu harus memiliki setidaknya literasi mengenai keuangan. Literasi itu apa sih? Literasi itu adalah suatu kemampuan ataupun pengetahuan, keterampilan. Jadi pengetahuan seseorang akan suatu hal tertentu. Dalam hal ini adalah literasi keuangan, artinya adalah seseorang dituntut untuk setidaknya untuk mengerti, paham, ya, memiliki pengetahuan akan ilmu mengenai keuangan. Kemudian keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku yang meningkatkan kualitas. Di sini pengetahuan ini akan kita gunakan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama. Ya, ini menurut OJK. Kemudian kita bisa melihat dari sini ada data mengenai indeks literasi keuangan. Artinya di sini dibagi dua, ya. Ada lembaga keuangan konvensional dan juga syariah. Kita bisa lihat persentasenya peningkatan dari 2016 ke 2019. Kalau di bidang konvensional itu mengalami peningkatan sebesar 8,22%. Kemudian kalau di bidang syariah dia mengalami peningkatan 0,83%. Semua ini dapat kita lihat ya dengan di dunia sekarang gitu, memang bidang konvensional lebih merajai dibanding syariah. Kemudian apa sih manfaat literasi keuangan tersebut? Nah, yang pertama, literasi keuangan jika seseorang memang paham akan ilmu keuangan ya, dalam hal ini financial technology, itu merupakan nantinya sebagai kunci pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kemudian masyarakat akan beralih dari konsumtif menjadi investasi biasanya ya, menjadi investasi. Kemudian yang ketiga, memahami dan mengaplikasikan perencanaan keuangan. Kemudian yang keempat, membantu industri keuangan menciptakan produk keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan juga bisa mencapai pemerataan pendapatan. Jadi banyak sekali hal positif yang muncul ya, yang nantinya akan muncul yang diakibatkan oleh adanya pengetahuan mengenai keuangan. Kemudian, cara meningkatkan literasi keuangan. Bagaimana sih kita jika ingin meningkatkan pengetahuan mengenai keuangan tersebut? Yang pertama, kita membuat perencanaan keuangan sederhana, ya. Kemudian memilih kebutuhan dari yang wajib, kemudian mana yang wajib, yang butuh, dan juga yang bisa kita tunda. Kemudian kita juga mengikuti kelas-kelas keuangan seperti webinar atau kelas YouTube channel. Kemudian kita fokus pelajari dengan seksama dari investasi yang sedang kita jalani. Sebelum kita mengambil keputusan untuk suatu investasi, kita harus mempelajari dengan seksama dulu. Kemudian membuat rencana anggaran belanjanya, ya, anggaran belanja, kemudian living cost, saving, dan juga playing yang tepat.
Terus yang kelima, mulai berinvestasi dari sekarang. Mulai dari yang paling kecil dulu nominalnya. Jangan langsung kita memutuskan menginvestasikan dana kita langsung di jumlah yang paling besar. Itu salah. Kemudian yang terakhir, siap belajar terus-menerus karena dunia terus berkembang ya. Dunia itu fleksibel. Dunia itu mengalami perubahan dari zaman ke zaman. Jadi kita harus terus mau belajar mengikuti perkembangan zaman, begitu juga dengan industri finansial. Nah, memanfaatkan financial teknologi, bagaimana sih caranya? Yang pertama, kita mencoba mengalihkan transaksi keuangan dengan financial teknologi. Jadi kita mulai meminimalisir transaksi keuangan yang bentuknya fisik, ya, yang bentuknya cash itu kita minimalisir. Terus kemudian kita menggunakannya dengan cara transaksi keuangannya dengan cara financial teknologi berbasis teknologi ya. Kemudian yang kedua, mencoba memanfaatkan financial teknologi untuk modal usaha juga ya. Yang ketiga, jika Anda pengelola financial teknologi, maksimalkan layanan konsumennya. Gitu. Yang terakhir, amankan aplikasi ya dari serangan cyber gitu. Jadi memang digital ini punya kelemahan. Kelemahannya itu adalah banyak sekali gangguan-gangguan dari hacker gitu ya, dari serangan cyber dan kemungkinan kegagalan sistem yang kita telah buat. Gitu. Jadi beberapa kelemahannya seperti itu. Itu yang harus kita perhatikan. Kita di sini juga bisa melihat bagaimana sih memanfaatkan financial teknologi agar menjadi individu yang produktif. Jadi bagaimana kita sebagai individu itu bisa lebih produktif dengan didukung oleh teknologi keuangan. Itu. Jadi kita yang pertama bisa membuat perusahaan financial teknologi sendiri misalnya. Kemudian berinvestasi pada fintech dan menghindari passive income. Dan mengincar passive income. Jadi bagaimana caranya kita tidak bekerja secara fisik, tetapi pemasukan kita terus masuk gitu setiap periode. Kemudian ada yang namanya business supporting financial technology juga banyak. Membuat project dan menawarkan ke masyarakat melalui financial technology. Ya, sekarang sudah banyak ya. Kemudian mendayagunakan masyarakat sekitar dan Pemda untuk bekerja sama membangun financial teknologi tersebut. Oke. Nah, kemudian industri apa saja sih yang paling terpengaruh ya terpengaruh financial teknologi ini? Pasti yang paling tinggi itu adalah consumer banking ya. Consumer banking, kemudian pembayaran, perpindahan dana itu paling sangat tinggi sekali persentasenya. Kemudian ada fund transfer gitu ya, investasi di sini di angka 40%, terus brokerage service, terakhir properti. Memang kalau consumer banking di sini kita apalagi rata-rata ya penduduk kita kan memang sangat konsumtif gitu kan. Jadi di mana kita melakukan transaksi keuangan itu sekarang sudah mulai beralih ke financial teknologi. Oke, sampai di sini dulu penjelasan materi pertemuan 15 ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.